Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A1 akan mempresentasikan pembahasan webinar mengenai pemrosesan sinyal biopotensial. Sebelumnya izinkan kami untuk mengenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Muslimah Arabiul dengan NIM 005, saya sendiri Amalia Dita Kalsum dengan NIM 013 dan Hairun Nisa dengan NIM 023. Selanjutnya, pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan pembahasan salah satu webinar dengan judul Advanced Psychological Signal Processing yang dilakukan oleh Great Lakes Technology. Pada kesempatan kali ini, pembahasan kami adalah ada 4 poin. Yang pertama, mengenal jenis-jenis sinyal biopotensial. Kemudian yang kedua adalah langkah-langkah mengolah sinyal biopotensial. Yang ketiga adalah filter digital untuk signal processing dan noise dalam signal. Dan keempat adalah analisis webinar dengan praktikum yang kami lakukan pada kelas eksperimen teknik biomedis. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh teman kami, Muslimah Arabiul. Nah, untuk pembahasan yang pertama, yaitu kita akan mengenal jenis-jenis dari sinyal biopotensial. Adapun pembahasannya yang pertama, kita akan menjelaskan mengenai pengertian sinyal biopotensial dan jenisnya, kemudian yang kedua bentuk sinyal ECG, kemudian yang ketiga mengenal bentuk noise dalam sinyal. Next, nah di sini sinyal biopotensial merupakan sinyal yang muncul dari aktivitas listrik dari sel-sel yang ada di dalam tubuh. Untuk mengambil sinyal biopotensial digunakan transducer yang disebut elektrod. Elektrod ini berfungsi sebagai coupling dan interface antara sistem kelistrikan di dalam tubuh dan sistem kelistrikan di luar tubuh. Keluaran dari transducer berupa tegangan listrik, tetapi levelnya masih relatif kecil. Nah, adapun jenis-jenis sinyal biopotensial di sini ada 3. Yang pertama ada ECG, kemudian yang kedua ada EMG, kemudian yang ketiga ada EEG. Nah, di sini yang pertama yaitu kita akan mengenal bentuk dari sinyal ECG. Nah, sinyal ECG ini terdiri atas gelombang P, kompleks QRS, dan gelombang T seperti yang terlihat pada gambar. Nah, di sini ada gelombang P, kemudian yang menanjak ini merupakan gelombang dari QRS, kemudian yang terakhir ini ada gelombang T. Nah, sebuah gelombang U kecil normalnya terlihat pada 50-75% di ECG. Voltase garis dasar ECG dikenal sebagai garis isoelektrik. Khasnya garis isoelektrik diukur sebagai porsi pelacakan menyusul gelombang T dan mendahului gelombang P berikutnya. Nah, adapun urutan terjadinya sinyal ECG berdasarkan gambar tersebut adalah yang pertama, gelombang P berasal dari kontraksi atrium dari sinus atrial ke modus atrioventricularis saat darah mulai memasuki jantung dari seluruh tubuh. Kemudian yang kedua ada gelombang R adalah tanda akhir dari kontraksi atrium dari kontraksi ventricle saat darah memasuki ruang ventricle. Kemudian yang ketiga ada kompleks QRS yang berasal dari adanya aktivitas kontraksi pada ventricle yang memompa darah ke seluruh tubuh dan merupakan gelombang tertinggi. Nah, kemudian yang keempat gelombang T berasal dari repolarisasi ventricle atau ventricle kembali dalam keadaan istirahat setelah proses pemompaan darah ke seluruh tubuh selesai. Next. Nah, kemudian di sini yang kedua kita akan membahas mengenai langkah-langkah mengolah sinyal biopotensial. Adapun pembahasannya yang pertama adalah post processing signal, kemudian yang kedua analisis sinyal domain frekuensi, kemudian yang ketiga mengubah sinyal menjadi domain frekuensi dengan STFT, kemudian yang keempat adalah wavelet transform. Next. Nah, di sini ada langkah yang pertama ada dikenal sebagai post processing sinyal. Nah, sebenarnya ada beberapa teknik pasca pemrosesan sinyal yang dapat diterapkan pada jenis sinyal fisiologis ini. Nah, seperti contoh sistem yang di bawah ini, yang mana terdiri dari 5 komponen. Yang pertama ada transducer, kemudian ada amplifier, kemudian ada frekuensi filter,
Kemudian ada ADC, yaitu analog to digital converter. Kemudian yang terakhir ada post processing-nya. Nah, ada pun sinyal yang dihasilkan bentuknya seperti ini. Nah, cara kerjanya yaitu kita memplotkannya dan memvisualisasikannya dalam domain waktu. Adapun domain waktu dapat kita amati adalah saat amplitude sinyal dari waktu ke waktu, di mana akan muncul juga sinyal yang lain yang disebut dengan domain frekuensi, dengan domain yang berbeda. Dan disinilah dapat dilihat bahwa komponen frekuensi sinyal yang dihasilkan dari kedua domain ini adalah dua komponen yang berbeda. Nah, sehingga dari sini dapat dipelajari bahwa hal untuk memperoleh banyak informasi, di sini kita bisa memperoleh banyak informasi yang menarik dan berguna dari domain frekuensi. Kemudian, dan tentunya yang dijelaskan tadi ini merupakan suatu perangkat dari radio bio, yang mana perangkat lunak ini mengintegrasikan domain waktu dan domain frekuensi sehingga dapat diamati analisis frekuensi sinyal yang dihasilkan dan juga melihat amplitude dari waktu ke waktu. Next. Nah, di sini analisis sinyal domain frekuensi yang mana kita akan mengenal terlebih dahulu yaitu proses stasioner atau sinyal yang merupakan proses yang sifat statistiknya tidak berubah dari waktu ke waktu, di mana stasionaritasnya adalah asumsi dari transformasi Fourier. Nah, adapun pembahasan mengenai sinyal fisiologis kali ini tidak termasuk dari sinyal stasioner. Seperti itu. Nah, di sini ada analisis sinyal domain frekuensi, di mana kita memasukkan antara 5 Hz dan 20 Hz. Di sini merupakan domain waktu. Nah, adapun domain frekuensi yang dihasilkan, terdapat dua sinyal yang terlihat sama di sini, tapi sebenarnya berbeda. Nah, ini merupakan domain frekuensinya yang merupakan transformasi dari Fourier transform. Next. Nah, apabila kita memperbesar sinyal tersebut, kita akan melihat kedua sinyal ini sangat berbeda, gitu. Di mana ini merupakan domain waktunya dan ini adalah domain frekuensinya. Transposisi, selanjutnya. Selanjutnya, untuk mendapatkan sinyal dengan domain frekuensi, maka kita melakukan Fourier transform. Nah, untuk jenis Fourier transform yang digunakan bisa menggunakan short-term Fourier transform atau STFT. Ini merupakan salah satu metode yang dapat digunakan untuk mengubah sinyal yang tadinya dengan domain waktu menjadi sinyal dengan domain frekuensi agar lebih mudah untuk kita analisis. Next. Jadi untuk cara kerja STFT ini adalah ia mengasumsikan di waktu tertentu frekuensi sinyal itu tidak berubah secara signifikan. Jadi dengan demikian STFT membagi sinyal menjadi segmen yang lebih kecil untuk dianalisis, sehingga kita dapat memperoleh spektrum sinyal. Nah, spektrum sinyal itu adalah merupakan representasi dari sinyal dalam domain frekuensi. Next. Pada gambar tersebut tampak merupakan sinyal raw yang diperoleh dari sadapan dari tubuh. Nah, untuk gambar ini merupakan sinyal yang dianalisis dengan menggunakan spektrogram dari MATLAB untuk melihat bagaimana frekuensi berubah terhadap waktu. Jadi terlihat pada gambar yang berada di samping kiri maupun kanan, sumbu Y itu menunjukkan frekuensi, sedangkan sumbu X itu menunjukkan waktu. Pada sinyal yang pertama, pada sebelah kiri itu dengan spektrogram terlihat bahwa frekuensi pada 5 Hz dan juga 10 Hz itu tidak berubah sepanjang dengan waktu atau time. Sedangkan untuk yang sinyal kedua itu frekuensi pada awalnya adalah 5 Hz, kemudian dengan waktu berubah menjadi 20 Hz. Nah, dengan menggunakan spektrogram ini terlihat perubahan frekuensi dengan lebih mudah, sehingga kita dapat lebih mudah dalam menganalisis data. Next. Nah, ini merupakan contoh pengaplikasian dari metode STFT pada sinyal EMG. Jadi, biasanya pada sinyal biopotensial itu didapatkan dari tubuh dalam keadaan raw dan berupa
sinyal kontinu. Jadi dengan bantuan dari STFT ini kita dapat memperoleh sinyal diskrit yang lebih mudah untuk dianalisis, yang sudah dalam bentuk domain frekuensi. Next. Jika tadi kita mengamati sinyal dari EMG, kita selanjutnya mengamati sinyal yang disadap dari rekaman otak atau EEG atau elektroensefalografi. Jadi pada otak bisa terjadi aktivitas yang dinamakan sebagai seizure activity. Jadi seizure activity itu sendiri adalah kondisi kejang yang diakibatkan oleh gangguan kelistrikan otak. Nah, di sini gambar ini menunjukkan bagaimana seizure activity terjadi. Ketika seizure activity itu terjadi, maka sinyal akan tampak seperti pada gambar. Amplitude dari gelombang itu akan meningkat secara tiba-tiba. Pada awalnya kita lihat bahwa tidak banyak tampak sinyal yang terjadi, namun ketika activity seizure itu mulai terjadi, amplitude meningkat secara drastis dan signifikan. Next. Nah, ketika kita mengaplikasikan STFT pada sinyal tersebut, pada seizure activity tadi, maka kita akan memperoleh penampakan seperti pada gambar berikut. Nah, di sini perubahan warna yang terjadi itu menunjukkan perubahan frekuensi yang terjadi pada sinyal. Nah, kita lihat pada gambar awal tidak terlalu banyak spektrum warna yang terjadi, namun ketika pada waktu tertentu, ketika mulai terjadi seizure activity, spektrum warna yang terjadi itu sangat berbeda dengan yang sebelumnya. Next. Nah, namun ada satu permasalahan yang terjadi pada metode STFT-nya adalah mengenai resolusi. Jadi ketika resolusi frekuensi yang digunakan itu bagus, sebaliknya maka resolusi dari time atau waktunya itu akan worse atau tidak bagus. Atau bahkan sebaliknya ketika resolusi dari time-nya tinggi, maka resolusi dari frekuensinya itu rendah. Ini terlihat pada perbedaan dua gambar berikut. Jadi pada gambar pertama itu resolusi dari waktu itu tinggi, namun ketika kita melihat frekuensinya, kita mendapatkan resolusi yang kecil untuk frekuensi. Tapi berbeda untuk gambar kedua, ketika kita melebarkan layarnya dan mempersempit waktunya, kita mendapatkan gambar resolusi dari frekuensi yang sangat jelas. Namun di sini resolusi dari waktunya yang diperkecil. Nah, untuk menyelesaikan masalah dari resolusi ini, kita mengenal metode yang disebut sebagai wavelet transform. Jadi, wavelet transform ini cara alternatif yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan resolusi ini. Sebenarnya ada metode lain yang dapat digunakan, namun yang terkenal adalah wavelet transform ini. Poin ketiga adalah filter digital untuk signal processing dan noise dalam sinyal. Pada bagian ini akan dijelaskan tentang FIR dan IIR, serta mengenal filter low pass, high pass atau band stop filter, serta bagaimana membuat filter dengan MATLAB. FIR dan IIR. FIR atau Finite Impulse Response, Finite Impulse Response Filter adalah filter yang impulse responnya tidak terhingga atau dalam durasi finite, karena finite impulse response ini didefinisikan dari 0 ke durasi finite tertentu. Namun hal ini sangat berbeda atau berkebalikan dengan IIR, atau yang kebanyakannya adalah infinite impulse response yang memiliki feedback atau timbal balik dan secara berkelanjutan merespon umpan balik kepada fungsi tersebut. Bisa dilihat perbedaan keduanya dalam blok diagram berikut. Pada infinite impulse response terdapat umpan balik secara terus-menerus pada sistemnya. Sedangkan pada FIR
sistemnya merupakan sistem freenet. Terus kemudian di sini perbedaan dari FIR dan IIR secara umum, yaitu FIR didesain untuk optimasi. Maksudnya adalah ketika kita menggunakan FIR bisa mendesain error seminim mungkin sehingga dapat menghasilkan hasil yang optimal. Namun pada IIR ini biasanya merupakan untuk transformasi dari filter analog yang diubah menjadi filter digital, sehingga sangat sulit untuk mendapatkan hasil yang optimal. Kemudian untuk FIR kita bisa mengatur magnitude atau fase responnya sehingga dapat mengontrol berapa penguatan atau dari magnitudenya untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Sedangkan untuk IIR kita membutuhkan frekuensi yang selektif dalam menggunakan filternya. Untuk FIR fasenya adalah fase linear, sedangkan pada IIR fase non-linear. Pada IIR sehingga ketika menggunakan IIR sedikit kontrol yang bisa kita gunakan dalam mendapatkan hasilnya. Kemudian selain itu pada IIR juga biasanya digunakan banyak sekali koefisien dalam perhitungannya. Nah, selanjutnya itu adalah terkait bandstop filter. Bandstop filter merupakan filter yang memfilter pada frekuensi tertentu. Biasanya itu contohnya pada jalan-jalan listrik PLN berkisar antara 50 hingga 60 Hz. Jadi pada suatu sinyal jalan-jalan listrik PLN difilter atau dipotong filternya itu pada frekuensi 50 sampai 60 Hz. Nah, ini merupakan pada gambar kiri merupakan gambar dari bandpass filter dan bandstop filter yang ideal. Jadi ketika bandpass filter itu melewatkan frekuensi pada rentang frekuensi melewatkan sinyal pada rentang frekuensi tertentu, sedangkan pada bandstop filter memotong sinyal pada frekuensi tertentu sehingga grafiknya berkebalikan. Dan untuk gambar ini merupakan gambar yang ideal. Sedangkan pada praktiknya biasanya didapatkan grafik seperti ini, yaitu terdapat kecuraman pada titik tertentu. Jadi yang oranye ini adalah desain filter yang ideal, namun pada praktiknya itu tidak bisa didapatkan hasil dengan titik sedetail seperti pada filter yang ideal. Nah, kemudian ini contohnya dari pengaplikasian bandstop filter. Nah, pada gambar kiri merupakan gambar dari sinyal dengan noise, dan pada gambar kanan merupakan hasil sinyal setelah diaplikasikan bandstop filter. Pada filter ini digunakan bandstop filter dengan rentang frekuensi sekitar 51 hingga 60 Hz. Nah, kemudian untuk membuat bandstop filter pada MATLAB digunakan sintaks sebagai berikut, yaitu terdapat beberapa sintaks, Y sama dengan bandstop X bpass, dan beberapa sintaks berikut. Dan pada sintaks tersebut Y berarti input sinyal X menggunakan bandstop filter dengan stop band frekuensi dengan range yang spesifik dengan dua elemen vektor yaitu Wpass, dan diekspresikan secara setelah dinormalisasikan menggunakan unit P rate per sampel, dan bandstop yang digunakan adalah minimum order filter dengan stop band attenuation sekitar 60 desibel dan kompensasi untuk delay-nya dengan kompensasi delay tertentu. X ini merupakan matriks dari fungsinya, dan pada proses memfilternya fungsinya di filter secara independen atau sendiri-sendiri. Kemudian pada sintak yang kedua, Y sama dengan bandstop X, Fpass Fs, menspesifikkan kalau X sudah disampling pada rate Fs Hz atau pada frekuensi yang spesifik. Dengan dua elemen vektor Fpass menspesifikkan stop band frekuensi dalam satuan Hertz. Dan kemudian pada sintaks ketiga, Y sama dengan bandstop Xt Fpass, data pada timetable Xt menggunakan
filter dengan stop band frekuensi pada spesifik range hertz dengan 2 elemen vektor, yaitu yang direpresentasikan dengan fpas, dengan fungsi pada filternya itu secara independen difilter pada masing-masing variabel di dalam fungsi tersebut. Kemudian sintaks selanjutnya sama dengan bandstop name value, secara spesifik user dapat menginputkan additional option atau variabel tambahan untuk dari sintaks sebelumnya menggunakan variabel tertentu, dan dapat juga divariasikan atenuasinya. Dan yang terakhir yaitu sintaks Y, D bandstop juga returns the digital filter menggunakan fungsi yang diinputkan. Kemudian itu aja sintaks yang dapat digunakan untuk membuat bandstop filter pada MATLAB. Selanjutnya adalah analisis webinar dengan praktikum. Selanjutnya yaitu menganalisis webinar dengan praktikum. Yang kami akan bahas yaitu menganalisis kesesuaian materi yang diperoleh dari webinar dengan praktikum yang telah dilakukan. Nah, pada webinar dijelaskan bahwa sinyal biopotensial ada 3 jenis, ada EMG, EEG, dan ECG. Dalam webinar ini dijelaskan bagaimana mengolah sinyal biopotensial secara umum, sedangkan pada praktikum dijelaskan bagaimana cara mengolah sinyal dari sadapan ECG. Pada webinar dijelaskan mengenai short time Fourier transform yang sebenarnya sama dengan kelas Fourier transform yang dipraktikkan pada kelas eksperimen teknik biomedis. Nah, untuk Fourier transform ini berguna untuk memudahkan dalam menganalisis data dengan mengubah sinyal dalam domain waktu menjadi domain frekuensi. Hanya saja dalam webinar ini itu hanya diberikan contoh penerapan Fourier transform pada sinyal EMG dan juga EEG saja. Selanjutnya, dalam webinar ini juga tidak terlalu disinggung mengenai bagaimana menghilangkan noise dalam sinyal, terutama sinyal biopotensial. Akan tetapi sedikit dibahas pada sesi tanya jawab mengenai filtering dan bagaimana menggunakan MATLAB untuk membuat filter yang dapat digunakan pada sinyal biopotensial. Sekian penjelasan kami terkait webinar yang telah kami lihat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.